kan lagunya nadanya itu murotal ya, Prof. Bukan yang Nggak apa-apa, memang nggak murni masalah, it's murni okay. tilawah. Nggak masalah, oke, sangat oke. Spektakuler itu dari yang seperti ini. Yang kacau itu pinter tapi tidak memulai, kan repot. Yes. Masalah. Nah, masalah nanti Kan sampai waktu tangga tangga nada itu Prof. Bayati Husaini sampai jawabul jawab. Wah, keren itu, Prof. ya nggak apa-apa nanti misalnya Ros, awalnya Ros, suratnya At-Takwir, itu aja dulu. Satu Ya. SD jumlah siswanya 200. Semua wajib seperti itu tiap Nggih. hari. Nah, kita belum pinter satu, pindah lagi dua, dua, pindah lagi tiga. Udah lulus Kita SD, kan ada bagus. masternya, Prof. Ada Ustadz Said Ahmad Matondang itu. Wah, keren itu. Iya, kewalahan, tapi karena tidak mudah lah ya, merealisasi itu kalau sudah jadi program. Itu ya gondang lagi Nggih. itu. Ada ahli kendaraan berat, tapi murotalnya bagus. Ini sudah 504 tadi dimulai. Yes. Oke, monggo. Cuman ini tilawahnya saya hubungi kok belum bisa, Prof. Siapa itu? Mbak Musdalifah. Ya, yang lain aja, wong sudah sekian. Nggih, nggih. Lewat Monggo. aja. Monggo Bu Eva, Bu silakan Ake, Bu. berarti siapa Halo. nih nanti Bu Ake yang ini, Coba Bu yang Rurin, Mungkin tilawahnya? Bu Rurin, Bu. merangkap Bu Eva mungkin ya Bu Eva. Wah, jangan merakap-rakap gitu. Bu Rurin. Bu Aka coba hubungi Bu Rurin. Bu Rurin kan siap membantu setiap saat. Bu Rurin. Bu Rurin. Nggih, Oke, saya teleponnya ya Bu karena nggih, Bu Rurin juga belum masuk ke Zoom Bu. ya. Iya, ini Prof Muklas juga belum masuk ya? Oh, sambil menunggu Prof Muklas ya, saya hubungi Bu Rurin ya. Iya. Prof Mukhlas proses masuk baru selesai. Monggo mungkin Bu Eva bisa dimulai. Saya menghubungi Bu Rurin. Matur nuwun. Baik, kita mulai saja, izin Prof. Mangga, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Profesor Imam Robandi, yang kita sama-sama hormati, para guru besar yang sudah bergabung di kegiatan pada pagi hari ini. Selanjutnya, wabil khusus narasumber pada pagi hari ini, Profesor Muklas mungkin nanti sedang proses masuk. Dan tentu kita hormati juga di sini Mangga sudah, Bu. ya, dan yang saya banggakan dan saya sayangi, Bapak Ibu, salam hangat kepada kita semua. Mohon maaf apabila tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Selamat datang, selamat bergabung di Matahari Pagi Ramadan atau disingkat Mapara hari ke-24 Ramadan bertepatan dengan hari Senin tanggal 24 Maret 2025 dengan topik Ramadan sebagai momentum pengembangan soft skill siswa vokasi. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Semoga salawat dan keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia, keluarga dan sahabat-sahabatnya sampai pada kita pengikutnya hingga akhir zaman. Marilah kita mulai acara Matahari Pagi Ramadan dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, apakah sudah ada Bu? Ini Bu Musdalifah, Bu Ake? Belum. Iya. Oke, saya kalau tidak ada saya tentukan lah. Coba Mbak Eli membaca Al-Baqarah 1 sampai 3. Ya. Saya sudah iya. join on nih, apakah tidak terdengar ya? Oh, sudah Terdengar? terdengar. Terdengar, Pak. Sudah, Bro. Terdengar, mantap. Baik. Pembaca Al-Qur'annya Mbak Eli, Al-Baqarah 1 sampai 3. Udah. Iya.
Pembaca ayat suci Al-Quran, disilakan surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 3. Disilakan. Prof, saya kok di prank ini loh. Ada Bu Puan ini, Mbak Puan. Oke, kalau Mbak Eli belum siap, Mbak Siap sih Silvi sebenarnya dah. Prof, tapi ada petugasnya, ada Mbak Puan hari ini. Loh, lah ya kan belum datang kan? Sudah, Oh, sudah Prof. ada Mbak Puan. Udah ada ya? Mbak Sudah. Puan. Ya oke, kalau sudah ada petugasnya. Mbak Puan mana Mbak Puan? Ini waktu jalan terus sudah 9 menit. Mbak Puan Darmawati. Eh, mohon maaf, saya kira Bu Eli saja ya, Prof. Ya udah, Bu Eli, Ya, Bu udah Eli. kalau enggak nanti Nuwun saya. sewu. Oh iya, Prof. Menipu ngadet, guys. Baik, Al-Baqarah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf, baru bisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selanjutnya penyelaras pada pagi hari ini, Profesor Imam Robandi, waktu dan layar kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram yang kami muliakan bersama, kita muliakan Al-Ustadz Kiai Haji Profesor Mukhlas, orang hebat dari Ngayogyakarta Hadiningrat, tokoh Muhammadiyah, orang Kebumen, satu kampung dengan saya, apalagi ya, dan lain-lain. Selamat datang di Airo Society di Mapara, Mas Mukhlas. Ini adalah Poro Kadang Kinasih, saking Indonesia, saking telatah Aceh dumugi Papua, utawi saking Pulau Kawaluso dugi Pacitan. Nah, nanti dikira saja orang Jawa nggak bisa bahasa Jawa. Yang kedua, organizing acara Mapara ini di arrange oleh ibu bapak yang ada di sini, Pak Rektor. Ya. Jadi saya tinggal WA saja udah jalan semua. Ini selama 30 hari untuk Mapara tahun ini, dan semua pembicaranya adalah para guru besar. Di bulan Ramadan itu selain Mapara juga ada kajian spesial Jumat malam. Itu untuk Jumat malam. Jumat malam minggu ini adalah yang ke-200 berapa ya? 40 berapa ya? 65. 265. Artinya sudah 265 minggu. Ini dikelola oleh para ibu-ibu semua, jadi pembiayaan juga para ibu bapak. Nah, ini di arrange bersama. Ini Prof Mukhlas ini semua para filantropi yang di depan Bapak ini. Yang menggunakan ayat inilah, tijaratun tunzikum min adzabin tu'minuna billah wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berikutnya terima kasih Bapak Ibu semua yang terlibat di sini, Mbak. Ini ketuanya dokter ini Mas Mukhlas ya, ketuanya Dokter Izuki, dokter spesialis patologi klinik. Luar biasa ini, dan yang ada di sini itu macam-macam ya.
bermacam-macam manusia, bermacam-macam firqah. Kalau di Muhammadiyah ada yang NU, ada yang Muhammadiyah, ada yang gabungan antara NU dan Muhammadiyah, ada yang Muhammadiyahnya 25%, NU-nya selebihnya, dan sebaliknya, dan lain-lain. Ada dosen yang memberi mata kuliah, ada mahasiswa yang menerima mata kuliah, ada yang penceramah biasa di sini, semua ada tokoh masyarakat, ada di Aero Society. Aero Society sekarang hampir 120 grup WA, nggak tahu jumlahnya berapa ribuan lah pokoknya itu. Nah, atmosfer seperti ini, Pak Rektor, ini sudah terjadi dan murub menyala. Sehingga kita ya seperti jerami yang kering itu, tidak perlu menggunakan korek aja sudah terbakar sendiri. Nah, ini prosesnya panjang untuk sampai seperti ini, ya tidak mudah. Nah, pagi ini kita menghadirkan tokoh Muhammadiyah. Saya kalau kalau ke Jogja mesti oleh Mas Mukhlas itu diajak ke warung-warung yang ada di Jogja itu. Pernah ada ingatan yang sangat tahun 2014 saya dengan Pak Rektor ini beliau itu Pak Rektor ya, dengan Pak Rektor itu ke Jepang. Nah, kereta apinya itu di sebelah utara. Ya. Nyambung ini ke kereta api yang sebelah selatan. Nah, untuk ke utara ke selatan itu naik tangga itu. Naik tangga terus saya turun lagi. Nah, ternyata kita santai-santai makan es krim macam-macam. Tahu-tahu kereta apinya datang. Padahal kita di sebelah utara coba. Hebat nggak? Itu gimana? Itu kan lari kan? Lari naik, terus nyebrang, turun lagi. Lah waktu itu Prof. Mukhlas itu sedang sakit gigi. Sakit gigi. Ayo. Sakit gigi, tangan kanan kiri bawa tas kresek oleh-oleh coba. Lari ngejar kereta apinya yang di sebelah selatan sana. Nah, setelah itu sampai hari ini sakit apapun kata beliau itu tidak akan melebihi sakit gigi sambil berlari saat itu. Oke, itu aja aku kau lihat ya wastagfirullahaladzim. Terima kasih Mbak Eli tadi luar biasa bacanya bagus sekali. Alladzina amanu yu'minuna. Waduh, keren, saya senang sekali ayat itu walaupun 3 ayat itu tapi kalau dijabarkan zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin karena tidak mudah memahamkan bahwa ini sebuah kitab untuk orang-orang yang mutakin itu alladzina yu'minuna dan seterusnya itu nilainya Prof berapa nilainya? Wah 100 sudah. Wah, saya ini paling mudah memberikan nilai ya untuk mahasiswa asal sudah berkeringat sudah saya beri nilai 100. Wong bangun tidur datang ke kampus sudah saya beri nilai 80 kok mau datang. Orang Indonesia mau datang ke kampus itu sudah seperti dapat mujizat itu. Meskipun nggak mandi Prof ya. Aku lihat wastagfirullahaladzim. Mari kita dengarkan bersama petuah atau apapun atau seseorang atau apalah dari Pak Rektor UAD Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Mukhlas, karena saya toto koper ini mau bedol desa ya. Ini saya sebentar lagi live dari sini karena kopernya belum keurus. Nanti pukul 9 saya harus pergi jauh. Oh, siap Prof. Ya. Saya menemani. Menemani. Ya. Baik, terima kasih Prof. Imam Robandi sedang beres-beres ya. Mudah-mudahan lancar ya Prof. Ya. Selanjutnya kita masuk ke acara inti dengan topik Ramadan sebagai momentum pengembangan soft skill siswa vokasi. Izinkan saya bacakan dulu CV dari narasumber. Narasumber kita pada pagi hari ini nama Profesor Dr. Mukhlas Arkanudfin, MT. Karir dan pendidikan beliau sebagai Rektor Universitas Ahmad Dahlan periode kedua. Beliau memiliki pengalaman mengajar di bidang teknik digital dan pendidikan vokasi serta terlibat dalam banyak organisasi dan penelitian, termasuk publikasi ilmiah dan pengembangan teknologi terkini dalam pendidikan. Profesor Dr. Mukhlas MT lahir pada tanggal 18 Februari 1962 dan saat ini beliau menjabat sebagai Rektor Universitas Jangan lupa lahir 1962
di Kebumen. Harus ada Oh iya, di Kebumen. Dan saat ini beliau menjabat sebagai Rektor Universitas Ahmad Dahlan dengan periode yang kedua ya. Beliau merupakan guru besar dengan pangkat pembina utama muda keempat C sejak 1 April 2021. Riwayat pendidikan Profesor Muklas mencakup gelar S3 di Universitas Negeri Yogyakarta dan S2 di Universitas Gadjah Mada. Profesor Muklas memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun sebagai dosen tetap di Universitas Ahmad Dahlan sejak 1987. Beliau aktif terlibat dalam berbagai penelitian dan publikasi ilmiah dengan artikel yang terindeks Scopus. Prof. Muklas juga berkontribusi dalam organisasi sosial dan keagamaan termasuk sebagai anggota Dewan Penasehat Majelis Ulama Indonesia di daerah ibu kota Yogyakarta. Selain menciptakan daerah istimewa, bukan daerah istimewa Yogyakarta. Selain menciptakan beberapa buku dan panduan praktikum, beliau juga memiliki beberapa hak paten ya yang sederhana yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Assalamualaikum Prof. Muklas. Waalaikumsalam Mbak Nur. Ya, salam kenal. Pastinya pagi ini sehat dan semangat ya Prof. Alhamdulillah. Ya, waktu dari sekarang saya berikan sampai dengan pukul 5:55 dan layar saya persilakan kepada Profesor Muklas. Disilakan Prof. Ya, terima kasih Bu Nurzini Fazilet dari Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan mentor saya Profesor Imam Robandi. Ini saya dan Prof Imam berasal dari Republik Ngapaker ya, dari Kebumen ya. Itu momentum yang menggelikan ya Prof waktu di Jepang itu. Teringat terus itu. Karena saya pegangin begini sakit gigi yang satu bawa tas gitu. Padahal kalau Bapak dan Ibu tahu kalau dengan Pak Imam itu tidak boleh alasan apapun ya kecuali harus dilaksanakan. Jadi pindah pindah lain pindah jalur itu di Jepang tidak terlalu sederhana. Walaupun itu stasiun di Tottori ya Prof? Iya di Koyama. Oh di Koyama ya. Habis belanja itu. Betul ya, saya teringat itu. Bapak Ibu yang kami hormati, mudah-mudahan Bapak dan Ibu juga selalu sehat ya. Insya Allah ini puasa malah menyehatkan kita ya, dan kerja-kerja tetap produktif ya. Jangan sampai puasa ini kemudian menyurutkan kerja kita, justru dengan banyaknya ibadah kita, hidayah akan tercurah dan kemudian kita akan semakin produktif ya. Ibu dan Bapak yang berhormati, izin saya akan share screen ya. Saya cari dulu di mana ini. Jadi saya dengan Pak Imam Robandi sudah cukup lama ya berinteraksi karena beliau juga waktu itu sebagai salah satu narasumber atau salah satu aktivis di Perserikatan Muhammadiyah, sehingga saya sering bersama beliau melaksanakan tugas-tugas perserikatan ya, Prof Imam ya. Betul. Wah, pagi-pagi udah pakai rumus ini. Gimana Pak? Enggak, ini sederhana ini. Enggak pakai rumus gitu. ini. Pokoknya jangan sampai pakai rumus. Ini bincang-bincang sederhana ini ya, enggak terlalu, saya kira tidak merupakan tayangan yang rumit ya, karena ini tayangan-tayangan kultum. Langsung lapar Prof. Sudah belum ya Bapak Ibu? Sudah ya Pak? Sudah nampak. Bagus. Sudah Prof. Baik, karena berbicara soft skill ya, bagi siswa-siswa kita vokasi ini ada kaitannya atau erat kaitannya dengan
dunia usaha dan dunia industri ya. Di mana problem-problem kita selama ini di dalam melaksanakan pembelajaran atau penyiapan siswa-siswa vokasi kita itu kadangkala tidak memberikan hasil yang sesuai harapan. Visi kita di sekolah-sekolah vokasi, baik di sekolah menengah maupun perguruan tinggi, biasanya atau pada umumnya itu masih menimbulkan apa yang kita sebut sebagai broken link ya, antara visi atau keinginan kita di dunia pendidikan ini dengan kebutuhan-kebutuhan ya dari dunia industri ya. Kebutuhan-kebutuhan apa? Kebutuhan-kebutuhan keterampilan di mana dunia usaha dan dunia industri atau masyarakat pada umumnya stakeholders kita itu menuntut banyak keterampilan ya yang secara holistik harus dikuasai oleh para lulusan siswa-siswa vokasi kita baik di tingkat menengah maupun yang tinggi ya. Nah, oleh sebab itulah kita penting Bapak dan Ibu semuanya untuk mengidentifikasi apa yang menjadi kebutuhan industri masa kini ya atau apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada umumnya dan juga stakeholders kita dari dunia pendidikan ini yang mana kebutuhan-kebutuhan tersebut tentu ya dari waktu ke waktu semakin tinggi tuntutannya dan dari tuntutan itu kita mau tidak mau harus menyesuaikan diri. Nah, kalau di perguruan tinggi itu ada Bapak dan Ibu yang menjadi dosen tahu banget ya, bagaimana kita itu kemudian merespon perkembangan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, kebutuhan-kebutuhan stakeholders eksternal atau para pengguna alumni itu dengan mulai mengadaptasi ya apa yang kita sebut sebagai outcome based education atau outcome based curriculum ya. Di mana di dalam kurikulum itu kita sesuaikan ya, kita buat profil terlebih dahulu, profil dari siswa atau mahasiswa yang kita luluskan seperti apa. Nah, karena itu harus menanggulangi atau mengatasi problem-problem broken link antara dunia pendidikan dan dunia usaha industri, maka profil dari lulusan itu harus kita identifikasi melalui melalui eksplorasi kebutuhan-kebutuhan tenaga kerja pada dunia industri ya. Kita gali di sana seberapa jauh kebutuhan-kebutuhan yang menyangkut skill yang harus dikuasai oleh para siswa kita. Ya, pada sisi lain kita juga perlu membekali siswa dengan pengetahuan-pengetahuan yang lain. Oleh sebab itulah di dalam kurikulum berbasis outcome ya, itu di sana akan setelah profil lulusan itu kita buat di mana profil itu kita duga nanti dapat sesuai dengan kebutuhan pasar, maka baru kita breakdown ya menjadi satuan-satuan kajian-kajian keilmuan, kajian-kajian keterampilan yang itu kita pakai untuk membekali siswa-siswa kita. Nah, kalau itu di perguruan tinggi ya, saya kira di sekolah menengah kejuruan juga melakukan adaptasi-adaptasi yang selama ini kita kenal dengan misalnya dual system. Ya. Tapi sayangnya dual system ini ya di mana sekolah itu menyelenggarakan pembelajarannya separuh di industri, separuh di sekolah ya. Sebetulnya ini merupakan satu langkah yang strategis ya untuk mengatasi broken link antara visi kita di dunia pendidikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di dunia usaha, dunia industri, masyarakat ya atau stakeholders lain ya. Ini sebetulnya cukup efektif ya. Karena anak-anak kita, siswa-siswa kita, mahasiswa kita yang memperoleh pendidikan di sekolah atau kampus ini kemudian dikomplementasikan dan separuh waktu mereka untuk melaksanakan pendidikan-pendidikan di industri atau di masyarakat luas atau di lingkungan stakeholders yang membutuhkan tenaga kerja dari kita sebagai penghasil dari tenaga kerja baik di lingkungan perguruan tinggi maupun di lingkungan sekolah-sekolah. Hadirin Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya punya gambar ini ya. Gambarnya enggak pakai rumus lah Pak Prof Imam. Enggak pakai rumus, gambar ya, gambar. Jadi Bapak dan Ibu nanti kalau
ini menurut saya ya, kita kalau ceramah-ceramah sudah tidak lagi lah pakai industri 4 karena ini sudah terminated di 2020 ya, sudah selesai. Jadi kita tidak lagi pakai industri 4, tapi sekarang ini diduga ya, ini sudah masuk ke industri 5 ya, mulai tahun 2020. Dan industri 4, industri 5 itu sebetulnya apa sih ya? Ya, mereka itu sebetulnya sekedar apa? eh, Teknologi fabrikasi atau teknologi manufacturing ya, manufacturing technology. Jadi sekedar teknologi fabrikasi yang dilakukan oleh dunia industri ya. Beberapa tahun yang lalu saya ketemu dengan pencetus ini, istilah-istilah industri 4 dan segala macam ya. Dari Jerman mereka mengatakan ya itu memang istilah yang kami ciptakan ya di lingkungan industri ya. Dan oleh karena industri-industri yang baru ini yaitu menggunakan apa? Menggunakan seri ya 4.0 dan 4.0 dan seterusnya, maka industri yang baru pun kemudian juga mengikuti dari industri 4 ke industri 5. Nah, kalau kita lihat industri 4 yang sudah selesai di tahun 2020 itu mereka fully automatic ya. Jadi satu proses industri yang dilakukan dengan menggunakan apa kerja-kerja digitalisasi sehingga menjadi full otomatis dan ini berimplikasi kepada penanganan-penanganan di dalam dunia industri itu didominasi sepenuhnya oleh mesin. Nah, jadi Bapak dan Ibu, di industri 4 ini mesin-mesin itu full mendominasi. Nah, agaknya atau sepertinya orang kemudian atau pegiat ya dunia industri, para pakar dunia industri, para pelaku industri tepatnya, itu merasa banget ya bahwa industri 4 itu tidak memberikan kesempatan ya pada manusia untuk untuk ikut terlibat di dalam proses-proses produksi. Oleh sebab itu kemudian diintrodusir konsep-konsep industri 5 atau industri 5.0 itu dengan pendekatan personalisasi. Ya, dan ini diperkirakan dimulai 2020, jadi ini sudah berumur 5 tahun, mungkin sudah hampir selesai ya. Oleh sebab itu nanti Bapak dan Ibu kalau ceramah-ceramah disarankan menggunakan industri 5 ini ya. Dengan tiga tiga aspek atau tiga pilar ini ya. Jadi industri 5 itu tiga pilar. Nanti kita berbicara ini untuk mengidentifikasi. Sebetulnya kalau sudah seperti ini, industri 5 itu, kita itu sebagai pelaku dunia pendidikan, baik menengah maupun perguruan tinggi vokasi, itu mau berbuat apa? Ya. Mau berbuat apa? Itu pentingnya kita mengidentifikasi terlebih dahulu, ya, teknologi fabrikasi yang dipakai oleh industri. Ya. Mereka mengidentifikasi atau memberikan informasi bahwa pilar dari industri 5 itu menyangkut pertama adalah human centricity, kemudian sustainability dan resilience. Ya. Sustainability itu menyangkut menyangkut keberlangsungan atau wawasan hijau ya pada semua urusan-urusan fabrikasi produk. Resiliensi adalah menjaga keseimbangan antara keluaran dan pasokan dari bahan-bahan yang mereka buat. Dan yang menarik ini adalah ada pendekatan human centric ya. Apa itu pendekatan human centric ya? Human centric manufacturing adalah pendekatan di mana mesin-mesin itu sudah tidak bisa lagi mendominasi kegiatan industri. Jadi ada porsi yang seimbang ya, antara 50% adalah pekerjaan mesin dan 50% sisanya adalah pekerjaan manusia. Jadi Bapak dan Ibu, di era seperti ini, pertanyaannya kan lantas kalau seperti itu yang terjadi, kita membekali kompetensi keterampilan pada anak-anak kita, apa bentuknya? Nah, yang masih jadi problem ya. Jadi banyak dari informasi-informasi yang disebarkan oleh kalangan industri itu menyebutkan bahwa ya memang masih belum jelas ya keterampilan apa saja yang diperlukan itu masih belum jelas. Bayangkan yang sudah jelas saja kita sulit ya mengantarkan anak-anak kita agar tidak menimbulkan broken link ya. Dengan kata lain kita juga sulit mengantarkan anak-anak kita agar kompetensi yang
milikinya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan industri. Apalagi ini ya, human centris ini, di mana kita masih belum jelas jenis pekerjaan apa yang nantinya akan bisa kita bekalkan ya, yang sesuai dengan pendekatan industri 5 ya, ini human centric, di mana kerja-kerja industri sekarang ini berbagi dengan kerja-kerja manusia. Jadi industri tidak lagi fully automatic, tapi partial automatic, di mana sebagian dari mereka, sebagian dari operasi-operasi yang dijalankan oleh industri adalah dilakukan oleh manusia. Jadi manusia di sini kira-kira ya, ini baru diperkirakan, membutuhkan keterampilan-keterampilan antara lain di sini beberapa dari industri mereka menyebutkan ada coordination between hands and sense. Jadi keterampilan dari manusia di dalam mengkoordinasikan diri antara kerja-kerja sektor yang ada di sana dengan hands-on activity kita, dengan tangan kita dan otak kita. Kemudian juga menentukan kesalahan-kesalahan yang tidak dan ketidaknormalan ya. Jadi kira-kira itu kompetensinya seperti itu. Ya, creative thinking ya. Kemudian idea generation. Ini keterampilan-keterampilan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Unplanned maintenance, jadi maintenance yang tiba-tiba dan seterusnya, dan lain-lain sebagainya. Ini salah satu contoh saja ya, yang tentu di dalamnya itu juga ada unsur-unsur soft skill-nya, ya. Ada unsur-unsur soft skill. Tapi tentu kita tahu semua bahwa pendidikan vokasi, ya, yang kita selenggarakan itu memerlukan tidak hanya ya technical skill, tapi juga nanti kita lihat juga soft skill. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, kesenjangan kita dengan dunia usaha dan dunia industri yang paling besar kita rasakan adalah ini, Bapak dan Ibu para kepala sekolah SMK merasakan banget ya. Jadi kesenjangan antara pendidikan vokasi dan ini bukan pendidikan vokasi nih ya. Maksudnya di sini adalah pendidikan vokasi dan dunia industri ya. Ini sahurnya telat jadinya pendidikan vokasi. Itu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi ini dunia industri. Jadi ada kesenjangan ya. Sistem ganda pendidikan vokasi di kampus-kampus dan sekolah-sekolah dan pendidikan vokasi di dunia industri yang kita sebut sebagai sistem ganda ini masih belum efektif ya. Kalau kita lihat SMK kita ya, kemudian pendidikan vokasi di perguruan tinggi itu mereka masih menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang menempatkan di industri itu hanya untuk keperluan magang ya, praktek industri ya, atau apapun namanya ya, yang waktunya mungkin hanya 1 semester ya. Termasuk juga di dalam kebijakan Merdeka Belajar, kampus Merdeka Belajar yang kemarin diimplementasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek yang lalu, itu juga tidak mampu ya untuk menyeimbangkan penyelenggaraan sistem ganda antara penyelenggara pendidikan di lembaga pendidikan maupun di dunia industri, itu masih belum seimbang. Kenapa? Ya sekali lagi ini mungkin ada political consideration atau apapun namanya ya yang dikeluarkan oleh regulator, masih belum memungkinkan sistem ganda ini berlangsung secara efektif. Yang kedua, relasi industri dan dunia-dunia ekonomi, perbankan dan seterusnya dengan kita sebagai lembaga pendidikan itu masih sangat lemah ya, dan ini belum dijamin sepenuhnya oleh peraturan perundang-undangan. Sekalipun sudah ada instruksi Presiden tentang revitalisasi pendidikan vokasi yang itu mewajibkan atau meminta seluruh stakeholders yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan vokasi untuk terlibat ya, melakukan revitalisasi terhadap pendidikan vokasi, tapi kenyataan di lapangan relasi kita dunia pendidikan itu dengan dunia industri sangat lemah ya. Ini Bapak dan Ibu merasa, saya punya mahasiswa di program S2 Magister Pendidikan Guru Vokasi, mungkin mudah-mudahan ada yang join on di sini ya, yang mereka semuanya
para guru SMK dan sebagian besar dan para kepala sekolah, ketika saya tanya, betul enggak relasi antara kita SMK dengan dunia industri itu lemah? Wah, mereka jawabnya emosional. Betul. Buktinya kalau kita misalnya memiliki sekolah vokasi yang terkait dengan pendidikan otomotif ya, yang mengantarkan anak-anak kita memiliki keterampilan di dalam keterampilan teknis di dalam melakukan maintenance, kemudian juga memiliki wawasan tentang dunia otomotif. Misalnya kita memiliki tujuan katakanlah mengirim anak-anak kita ke dunia industri. Untuk apa? Mereka harusnya praktek produksi, ya. Harusnya memasuki unit-unit produksi, ya, memasang seker ya atau piston. Kita inginnya begitu, ya. Kemudian ada mata pelajaran yang namanya penyiapan sasis, ya, termasuk cara ngecat sasis, cara menyiapkan sasis mobil dan seterusnya. Harusnya mereka praktek industri melakukan kegiatan-kegiatan itu. Tapi dalam kenyataannya ketika kita mengirim mereka ke dunia industri, mereka tidak ditempatkan di situ. Bahkan mereka hanya ditempatkan di front office. Yang lebih parah lagi, mereka diberi tugas untuk membersihkan bodi mobilnya dan seterusnya ya. Kemudian hanya sekedar memindah mobil satu ke tempat yang lain. Ya. Yang lebih parah lagi, mereka kemudian diminta untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tidak terkait, tidak connected ya dengan kompetensi yang sedang kita begalkan kepada mereka. Nah, ini semua ujungnya karena keinginan dunia industri di Indonesia untuk memberikan perhatian yang besar pada dunia pendidikan vokasi di Indonesia masih lemah. Ini terasa banget ya, terutama bagi SMK-SMK swasta ya. SMK negeri mungkin masih agak dilirik ya. Dan itu nanti berimplikasi juga pada dukungan-dukungan teknis yang dilakukan oleh industri kepada pendidikan vokasi di Indonesia. Berbeda dengan di Jerman mereka sudah dijamin oleh perundang-undangan bahwa industri-industri yang mereka bikin itu harus disertai dengan tanggung jawab ya, mendirikan sekolah binaan, sekolah SMK. Oleh sebab itu di Jerman ya, link and match antara industri dan dunia pendidikan vokasi sangat kuat ya, karena dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Nah, sementara kita masih belum ada ketentuan-ketentuan di mana industri yang dibuat mestinya harus bisa industri yang dibuat harus bisa berimplikasi ya kepada tanggung jawab terhadap penyiapan sekolah-sekolah vokasi ya. Nah, yang ketiga juga ada pembekalan ya. Pembekalan apa yang kita sebut sebagai transferable skill itu masih belum efektif. Bapak dan Ibu yang kami hormati, saya menemukan ya, karena saya dikirimi oleh Kedutaan Besar Inggris beberapa tahun yang lalu buku. Ya sepertinya saat Presiden periode yang lama itu mengeluarkan Inpres tentang revitalisasi SMK atau revitalisasi pendidikan vokasi dibarengi dengan perintah kepada seluruh duta besar di seluruh dunia itu untuk membuat buku ya atau informasi tentang pendidikan vokasi di setiap negara. Nah, saya dikirimi oleh Kedutaan Besar Inggris yang juga Bapak Ibu bisa download ya. Kedutaan Besar Indonesia di London, saya dikirimi tentang pendidikan vokasi di Inggris. Saya baca-baca ya, dan saya lihat perbandingannya antara pendidikan vokasi di Indonesia dan di Inggris, terutama tentang soft skill yang dikembangkan ya. Kita sepakat bahwa anak-anak vokasi yang kita didik itu harus memiliki holistic skill ya, yang terdiri dari fundamental skill dan soft skill. Fundamental skill itu ya termasuk technical atau vocational skill ya. Mereka bisa nyolder, mereka bisa masang skrup dengan baik, kemudian mereka bisa menghitung dengan tepat, yang kita sebut sebagai numerical skill, dan literasi ya. Jadi mereka juga memiliki kemampuan untuk mengeksplorasi sumber-sumber bacaan untuk meningkatkan pengetahuan mereka. Dan jangan sampai lupa soft skill ini juga merupakan satu kemampuan yang harus kita begalkan, yang meliputi, saya kira Bapak dan Ibu juga sudah friendly banget kayak gini ya. Ada kemampuan berkomunikasi, kemampuan menyelesaikan masalah, creative thinking, kepemimpinan, prososial ya.
Soft skill itu antara lain adalah mereka bisa bergaul dengan baik, memberikan manfaat secara sosial, pengambilan keputusan, empati, ya, merasa memiliki perhatian dengan orang lain dan manajemen waktu. Ibu dan Bapak yang kami hormati, di bulan puasa ini saya kira bisa kita manfaatkan untuk menggerakkan para siswa kita, para mahasiswa kita untuk bisa meningkatkan soft skill kita. Ya, kita lihat saja salah satu dari ayat yang ada pada surat Ali Imran, ya. Bapak dan Ibu, tujuan puasa kita itu kan meningkatkan ketakwaan kepada Allah, ya, atau mengharap agar kita takwanya meningkat. La'allakum tattaqun, ya. Itu satu harapan, ya, agar dengan puasa itu takwa kita meningkat. Nah, sekarang kita lihat kalau kita menggunakan tafsir ayah bil ayah, maka akan kita temukan beberapa definisi takwa. Nah, ayat ini sebetulnya dipakai oleh Bapak dan Ibu itu kalau pengajian sawalan, ya. Dipakainya di sana, ya, karena setelah selesai puasa kemudian melihat outcome-nya, outcome puasa. Tapi saya ingin membawakan ayat ini di hari-hari puasa kita yang masih kurang 7 atau 8 hari ini, ya. Di dalam Ali Imran disebutkan wasaringu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang bertakwa. Siapakah orang-orang bertakwa? Itu di ayat berikutnya disebutkan alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi orang-orang yang bertakwa itu oleh Allah disebutkan antara lain adalah, karena masih banyak lagi, ya, Bapak dan Ibu nanti bisa mengeksplorasi la'allakum tattaqun itu seperti apa, atau muttaqin, ya, tatlil muttaqin itu seperti apa, ya. Nah, nanti bisa dieksplorasi lebih jauh. Tapi di sini di ayat berikutnya disebutkan bahwa orang yang bertakwa adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra'i, yakni orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, kemudian juga wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, saya kira yang pertama ini, ya, yang terkait dengan menafkahkan atau berinfak dari harta kita. Kalau zakat itu kan, zakat itu kewajiban kita, ya, mengeluarkan harta. Kemudian kalau infak itu, dan sedekah itu, kalau infak itu mengeluarkan harta kita yang yang merupakan ekspresi dari kebaikan kita, ya. Sedekah tidak harus dengan harta, senyum kita juga sedekah. Nah, menginfakkan harta, ya, memberikan harta untuk keperluan-keperluan kemajuan organisasi, keperluan pengembangan suatu komunitas, ya, dan juga untuk pengembangan sektor ekonomi lemah, ya, sektor ekonomi agar lebih kuat dan seterusnya, itu akan sangat baik kalau kita lakukan di sembalang situasi dan kondisi. Susahnya kan kalau kondisinya tidak baik, ya, Bapak dan Ibu. Jadi kalau tanggal 1 ini yang pegawai negeri, yang ASN, atau tanggal 25 yang bukan ASN, itu biasanya kita menerima gaji, atau yang baru memperoleh keuntungan besar dari bisnisnya itu tidak ada masalah, ya. Tapi begitu kita mengalami kesulitan, itu yang jadi masalah, ya. Oleh sebab itu Allah menekankan betul bahwa mari berinfak itu dengan never ending infak, ya. Jadi jangan sampai infak itu kita tidak sedang kesulitan pun tidak berinfak. Nah, kita harus hindari, ya. Sekalipun kita sulit keadaannya di tanggal-tanggal tua, bisnis kita sedang lorot, rumah sakit kita sedang tidak ada pasien, ya. Kemudian juga kantor kita, ya, masih belum bisa memberikan gaji, THR dan seterusnya, kita tetap berinfak, ya, sesuai dengan kapasitas kita. Apalagi kalau kita memperoleh rezeki yang banyak, tentu ini harus kita
laksanakan. Nah, kesenjangan ya atau kesenjangan ya, perbedaan antara keadaan inilah yang kemudian menuntut kita untuk bisa menumbuhkan ya sifat-sifat spirit di dalam berinfak karena kita berempati ya kepada orang lain, berempati kepada organisasi kita, berempati kepada pihak-pihak yang memerlukan bantuan, ya mungkin ada UMKM yang masih belum baik, ya kita sebagai bisnismen yang memiliki perusahaan yang besar dan kuat, nah kita memberikannya ke sana. Nah, inilah empati ini sebenarnya adalah soft skill yang dituntut ya, dituntut merupakan dari outcome dari satu proses puasa kita. Nah, ini akan sangat baik kalau kita sadarkan kepada para siswa kita, ya. Jadi melalui spirit never ending infak itu kita bisa membangkitkan empati, ya. Yang kedua adalah orang-orang yang menahan amarahnya, ya. Nah, kalau kita lihat tadi di dalam pengembangan soft skill itu kan ada leadership, ya. Jadi ada leadership, kemudian juga cara berkomunikasi kita, ya. Kemudian ada prososial, ada empati, saya beri tanda merah itu. Ya, itu adalah jenis-jenis soft skill yang bisa dibangun ya melalui puasa kita. Karena puasa itu kita bisa menahan amarah ya, Bapak dan Ibu yang suka-suka marah ya. Jadi jangan sering-sering marah ya. Jadi harus ditahan. Sekalipun kita itu bisa marah ya. Atau sekalipun kita wajar kalau marah ya. Wajar kalau marah, tapi bagaimana kita menahan marah ketika ada satu kewajaran untuk marah, itulah yang yang merupakan satu prestasi kita ya di dalam membangun soft skill kita. Menahan amarah itu juga soft skill karena saya menjadi rektor itu sudah 5 tahun ya lebih ini. Ini periode yang kedua dan pengalaman saya sangat penting ya untuk menahan marah. Padahal saya bisa marah Bapak dan Ibu. Karena saya meyakini bahwa menjadi menjadi leader ya atau menjalankan prinsip-prinsip leadership itu antara lain adalah agar kita menjadi transformative leadership ya atau transformative leader atau transformational leader, maka salah satunya menurut pengalaman saya adalah menahan amarah. Ini dampaknya luar biasa ya. Menahan amarah, kemudian juga tidak menyalahkan orang, bawahan kita di hadapan orang lain ya. Saya kebiasaan kalau ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh staf saya panggil secara pribadi. Ya, saya panggil. Ya. Mereka kita panggil saja itu sudah takut gitu ya, sudah merasa sudah gentar itu ya. Jadi tidak usah kita marah ya. Sudah gentar. Nah, dengan cara-cara yang pendekatan yang welas asih dan seterusnya itu akan sangat produktif ya dampaknya ya. Ini juga soft skill yang harus kita bekalkan pada anak-anak kita karena ini juga diperlukan untuk membangun profesional etik mereka nantinya ketika bekerja di dunia usaha dan dunia industri. Dan yang ketiga adalah memaafkan orang lain ya. Wal afina 'anin nas. Ini bukan barang yang mudah Bapak dan Ibu ya. Makanya di puasa ini cobalah kita refleksi diri ya. Refleksi diri kalau infak mungkin masih gampang ini ya. Infak tidak punya duit, sedang tidak punya gaji, kemudian dituntut berinfak oke. Ya, menahan amarah masih oke, tapi memaafkan kesalahan orang lain. Jadi Al-Qur'an itu memerintahkan kita memaafkan, bukan minta maaf. Ya. Bukan minta maaf. Kita kalau mengeksplorasi Al-Qur'an, hampir semuanya itu memerintahkan kita untuk memberikan wal afina 'anin nas, memberikan maaf kepada orang. Kadang kita itu mudah maaf, minta maaf mudah, tapi jangan ditanya kalau kita memberi maaf. Ora tak ngapuroni tekan turunan sing kepitu. Ini luar biasa ngeri ini ya. Jadi sampai turunan ke-7 tidak akan dimaafkan. Nah, ini saya kira juga soft skill ya. Karena apa? Empati, memberikan empati pada orang lain ya. Menjalankan prinsip-prinsip leadership yang baik ya. Yang itu semuanya adalah soft skill. Nah, di bulan puasa ini sangat efektif saya kira untuk bisa memanfaatkan, bisa kita jadikan satu momentum ya untuk meningkatkan anak-anak kita agar mereka bisa meningkatkan soft skill mereka, di mana soft skill ini nanti berdampingan dengan atau merupakan komplement dari
technical atau vocational skill yang menyatu menjadi holistic skill atau transferable skill yang ini sangat dibutuhkan di dunia usaha dan dunia industri. Saya yakin soft skill sampai saat ini masih menjadi pertimbangan dominan ya. Karena saya pernah ketemu GM Astra, mereka mengatakan bahwa kalau saya mewawancarai anak-anak yang mau bekerja di Astra, maka yang saya lihat pertama adalah saya tidak melihat IP mereka berapa. Tapi yang saya lihat adalah cara mereka merespon pertanyaan saya. Cara mereka jalan, gitu ya. Kalau jalannya kayak gini, ini mesti dari UGM nih. Yang jalannya kayak ini dari ITB. Sampai seperti itu ya. Itu karena mereka Izin punya. Prof, waktunya tinggal 1 menit Oh lagi. iya, ini sudah mau selesai. Baik Bapak dan Ibu, ini masih eh, hari-hari terakhir puasa. Mudah-mudahan puasa kita bisa kita selesaikan dengan husnul khotimah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pagi hari ini pencerahan untuk kita semua. Mungkin ini masih ada waktu nanti 5 menit. Barangkali ada satu pertanyaan, Prof. Kita Oh iya, buka satu pertanyaan kepada pemirsa. Disilakan. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Nurul Ya, Balikpapan. di sini ada Bu Nurul dari Balikpapan. Disilakan, Ibu. Baik, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Ustadz, Pak Prof. Em, saya sangat tertarik dengan paparan ini, Prof, karena saya pengajar di SMK, kebetulan di jurusannya pariwisata. Ini soft skill yang kita harusnya terapkan kepada siswa ini harusnya sudah sejak lama ya. Tetapi sekolah kami terutama ya itu masih kurikulumnya itu masih ya 80% itu ke produktif gitu ya. Sementara saya itu mengajarnya di bahasa Inggris. Nah, itu saya terapkan juga soft skill ya kepada siswa karena kemampuan bahasa, terutama bahasa Inggris, itu memang masih sulit gitu. Nah, menurut Prof itu apakah bisa ya diterapkan ya untuk kita lepaslah dari kurikulum itu. Maksudnya jangan terlalu saklek lah gitu kan. Dengan kurikulum sekarang ini sepertinya kembali ke pola lama gitu. Sementara saya sudah menggunakan teknologi ya di kurikulum Merdeka itu AI itu saya terapkan gitu kan. Tetapi sekarang kembali lagi ke buku paket seperti itu, Prof. Gimana Ya, menurut Ibu Prof? Terima Nurul, kasih. pertanyaannya, Bu? Ya, Tadi ini menurut Prof bagaimana untuk kebijakan-kebijakan seperti ini? Terima kasih. ya langsung ya Bu. Baik. Ya, Oh, langsung silakan, Prof. ya Bu, siapa tadi? Yang bertanya Bu siapa? Bu Nurul dari Balikpapan. Oh, Bu Bu Nurul Nurul dari Balikpapan. Oh iya, ini ada di tengah. Bu Nurul, saya kira itu situasi yang kita alami ya. Itu memang sangat dilematis ya. Satu sisi kita terikat kepada hierarki pelaksanaan kurikulum, sisi lain kita punya kebutuhan seperti itu. Solusinya menurut saya yang sudah saya lakukan juga pada mata pelajaran saya adalah kita menyisipkan ya. Kita menggunakan prinsip hidden kurikulum. Jadi Bu Nurul itu bisa menyisipkan pelatihan-pelatihan keterampilan soft skill itu, keterampilan soft skill itu masuk ke dalam hidden kurikulum. Jadi dalam mata pelajaran itu masukkan aja. Kita kan nggak ngubah kurikulum, masukkan aja di dalam sub-sub pokok bahasanya itu masukkan. Ya. Kan SMK itu harus 70% praktek, ya. Hanya 30% teori. Nah, masalahnya kalau perjalanan itu normatif, ya kayak pelajarannya Bu Nurul kan normatif ini. Ya normatif. Normatif itu kan
ya harus knowledge-nya harus mungkin tidak 70% praktek ya. Walaupun semangatnya harus begitu Bu Nurul. Ya kalau bahasa Inggris mereka kan bahasa Inggris untuk komunikasi di dalam industri sehingga ini harus didesain agar di dalam silabus-silabus kita, di dalam RPS-RPS kita, di dalam deskripsi-deskripsi sub pokok bahasan kita sisipi ya, kita sisipi pelatihan keterampilan soft ya, keterampilan tiganya itu, tapi transferable skill tadi. Jadi Bu Nurul bisa memasukkan technical skill, vocational skill, dan sekaligus soft skill masuk ke dalam setiap pokok bahasa. Ya. Dalam prakteknya boleh jadi mereka nanti akan mendominasi dari pelajaran kita, tidak apa-apa. Toh report kita ke kementerian itu masih tetap struktur kurikulumnya seperti itu. Jadi konsep hidden curriculum Bu Nurul ya, seperti yang sudah saya laksanakan ya. Saya kan mengajar teknik elektro itu akademik, program akademik, tidak boleh di vokasi. Tapi saya memandang bahwa vokasi itu harus masuk hidden curriculum. Saya ajari mereka nyolder, saya ajari mereka menggergaji. Ya, di dalam tujuan mata kuliah tidak ada itu, karena mahasiswa S1 itu kan analisis. Tapi saya beri keterampilan vokasional dan dampaknya luar biasa. Nanti kalau Bu Nurul bisa membuat konsep hidden curriculum seperti itu, luar biasa dampaknya ya. Tahu-tahu siswa kita soft skill-nya sudah luar biasa, walaupun di situ bahasa Inggris didesain dengan menggunakan kurikulum yang itu tadi apa-apa buku paket saja harus dibuat oleh penerbit tertentu, alah segala macam gitu. Itu menyulitkan, itulah Indonesia. Bu Iya. Nur sini, Ya, saya kira itu yang perlu ya, saya sampaikan. Terima baik. kasih atas Ya, kesempatan terima ini. kasih Terima Prof. kasih. Ini waktunya sudah habis. Mungkin ada closing statement Bu Nurbaya dari Makassar. Mohon maaf ya Bu, ini waktu sudah habis menunjukkan pukul 6. Disilakan Pak Prof Muklas untuk memberikan closing statement. Ya, terima kasih Bu Nur sini. Puasa, mari kita jadikan sebagai momentum untuk meningkatkan diri kita ya. Meningkatkan diri kita untuk apa? Untuk memenuhi semua parameter-parameter bertakwa. Karena perintah puasa itu hanya ditujukan pada orang-orang yang beriman ya. Jadi kalau kita melaksanakan puasa maka kita yakin bahwa kita adalah sebagai orang-orang yang oleh Allah sudah didefinisikan sebagai orang yang beriman. Kita manfaatkan momentum itu dengan sebaik-baiknya ya. Apa saja ya, tidak hanya berbasis kepada tadi ayat yang saya bacakan, tetapi banyak sekali hal-hal yang harus kita perbaiki yang selama 11 bulan yang lalu masih tertinggal sehingga kita nanti bisa melaksanakan konsep apa yang di dalam jaminan mutu disebut sebagai continuous improvement ya. Jadi perbaikan yang terus-menerus pada diri kita ya. Never ending sedekah, never ending infak, dan semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang tidak suka marah ya, dan sekaligus juga suka memaafkan orang lain. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Selamat berpuasa. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof dengan mengintegrasikan pengalaman spiritual dan sosial ini dalam pembelajaran siswa vokasi dapat lebih siap menghadapi tantangan di dunia kerja. Barangkali begitu ya Prof. Ya, demikian acara Mapara hari ke-24 Ramadan 1446 Hijriah telah selesai, dan insya Allah besok akan ada Mapara hari ke-25. Mbak April bisa di-share? Ya. Ya, di sini besok kita akan bertemu dengan Profesor Syaad Patmatara. Ya, beliau adalah guru besar Universitas Negeri Malang. Insya Allah kita akan bertemu dengan beliau pada Mapara hari ke-25 dengan topik nikmatnya bulan Ramadan, peran puasa untuk kesehatan dalam pendidikan keluarga. Ya, demikianlah saya Nurzini Fazilet. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga webinar di pagi hari ini dapat memberikan inspirasi dan pengetahuan baru bagi kita semua dalam upaya menciptakan rahmatan lil alamin. Nasrun minallah wa fatun qorib wa basirin mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Prof Muklas, Yuk. mohon maaf, kami mengaturkan sertifikat untuk Prof Muklas. Oh Terima iya, kasih atas terima segalanya, kasih Prof. ya. Daerah Ya, ini ini ada Prof. sertifikat tip Prof dari kami untuk Prof Muklas.
Iya. Terima kasih, Ya, Prof. terima kasih. Ya. Kalian derek ngiklan, Prof. Kalau Prof Imam mesti nambahkan itu yang sebelah kiri kan ada Mirai Publishing. Nah, itu adalah tempat teman-teman ini untuk memproduksi buku-buku Aero Society, tapi juga Oh iya. menerima dari luar juga, Prof. Ya. Aturan, Prof, kalau misalnya mau main-main ke Mirai. Mana Ustadz Herfit ini? Prof, matur Iya. nuwun. Ya, terima kasih. Nuwun Iya. nggih, Prof. Oke, Terima turun. kasih, Prof. Pamit. Bu Izuki, Kasih, hatur Prof. nuhun Bu Bu Izuki. Izuki. Terima kasih, Oke, Prof. matur Mukhlas. nuwun semuanya. Pamit semuanya. Pencerahannya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam, Prof. Terima kasih, Prof. Mohon izin Ya, undur Bu diri, Ake, Bun. terima Iya, terima kasih. kasih. Assalamualaikum. Warahmatullahi Ibu wabarakatuh. semuanya. Ya, izin saya Le. Izin, Ya, makasih. assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Alhamdulillah. beraktivitas. Yang sudah libur silakan berlibur. Bu Dr. Izuki, Salam. monitor. Besok pagi siap, gas. Yo, harus siap. Mas Wahyu kalau nggak siap, yang lain ya Mas Wahyu tampil kayak Bu Eli tadi. Siap. Insya Allah sudah terkonfirm. Sudah terkonfirm. Oke, Yang tilawah. matur nuwun. Nggih. Aman semua ya, seamong tamunya. Insya Allah aman, aman. Nanti kalau kesulitan tenaga untuk membaca ayat itu ada Kiai Turahman, Bu Dokter itu sudah siap itu santri ya soal ini. Gak libur, beliau sedang membuldoser itu. Alhamdulillah. Ngantuk, Kak Monali. Abu Nali udah libur belum? Kalau saya tuh liburnya hari Raya Idul Fitri katanya. Kalau sifatnya libur, Bu Dokter, cuma kita tidak ya libur tapi lebih cocoknya apa ya Pak ya? Kalau di rumah paling ya ngantuk ya. Standby, Pak. Standby. Oh gitu ya. Tapi kan Bu Arum sudah mulai mengirim kaos. Mudah-mudahan kaosnya nanti sudah datang sebelum tanggal 30. Nah, itu Bu Dokter. Ya, kaosnya Foto itu bareng. untuk Dipakai peserta terus atau foto bareng. termasuk untuk ini para profesor Kita kita. yang 50 peserta pertama, karena yang pembukaan pertama itu kan ada sekitar 40 sekian orang itu yang memesan. Itu yang sudah dikirim. Oh, nanti Kalau ada satu hari khusus kedua, memakai itu ya. ya, jadi tanggal 30 nanti rencana kita menggunakan kaos Mapara itu, kemudian kita jilbabnya yang perempuan jilbab salem ya. Salam Pakai ikan peci. salam aja deh dicari. Ustaz Munadi pakai kopiah. Bukan ini. Kita membuat ini, membuat Kopiah. Kalau di Malang itu Jilbab namanya biru itu. kupeluk, Biru. Ustaz. Kalau Iya. di Malang namanya kupeluk. Kupluk ya. kita Heboh. membuat video ucapan Emak-emak itu paling selamat heboh hari. kalau pakai jilbab itu. Menentukan Iya. warna saja heboh. Kenapa? Emak-emak itu kalau menentukan warna jilbab saja sampai heboh. Harus sefrekuensi. Harus. Kalau usul saya jilbabnya itu bebas, tidak harus sama warnanya agar nanti kelihatan. Oh, itu saya lihat di televisi itu bajunya hijau, kerudungnya biru, celana merah juga Bajunya pantas yang juga enggak itu. sama itu Tat. Kalau bajunya sama ya jilbabnya harus sama no. Intinya nanti kita Katanya, mau membuat video selamat oh Idul gitu ya. Fitri. Saya Ya. katanya Pak Turahman itu kalau warna itu kurang ini menghibur gitu loh. Ustaz Munali, Salam. Yang menghibur apa? urusan berkerudung nggak usah ngatur-ngatur ibu-ibu. Oh gitu. Sudah beres. Inggris, saya hanya usul ya, hanya usul. Nanti dipaksa suruh ikut pakai kerudung warna salem. Iya. Ya teman-teman, ini kan media Benar. online websitenya ini buka lagi. Kalau teman-teman berkenan mengikuti, nanti hubungi saya atau Yanti ya. Yang komunal. Yang komunal, Nji. Kalau yang belajar streaming, ada lagi yang kepengen belajar streaming ini, Cak Munali harus Oh. bertanggung jawab ini. Mantap, masih ada penggamarnya Yang karena masuk sini mana masuk? digerojok TikToker sama Prof Imam ya langsung YouTube-nya kelelep-kelelep semua. Masih ada yang berminat ini, Cak. Oh, berarti siap.
Jadi Ya, ini ada para Mahasiswa baru Ini para aku dai, izin tanya, harusnya ini izin para tanya Mbak Is. guru, ya harusnya yang para dai, para mubalighot itu semuanya punya punya channel itu biar tidak dikasih YouTube-nya apa TikTok-nya Mbak Sriai itu, wah, itu harus diimbangi. Dokter. apa Mbak? Mbak Anu, apa kalau OBS itu Hmm. setting di HP sama di tablet kuat nggak? Aku nggak tahu kalau HP ya. Sama. Saya juga kemarin ditanya ada yang nanya OBS di HP. Kalau di HP saya belum tahu. Kalau di tablet karena saya nggak pernah pakai juga. Maksud saya lebih prepare ke PC atau ke laptop. Ya karena banyak besar sekali tuh aplikasinya. Nggih, Mbak takutnya Mbak nggak kuat April, loadingnya. kayaknya kalau HP nggak bisa deh. Wong saya aja laptopnya aja yang kurang berapa RAM gitu aja tidak bisa. Anak saya udah berusaha masangin OBS aja tidak bisa. Jadi kayaknya kalau memang mau pasang OBS itu harusnya yang apanya itu yang lebih lah RAM-nya gitu. Kalau Tag-nya, bukan tab tag-nya. biasa, iya. Apalagi tab kayaknya nggak masuk. Oh, saya udah coba tab saya juga tidak masuk. Terus beli laptopnya yang murah gitu ya. Mikirnya wong cuman buat itu. Yuk coba dipasang. Ini masih baru nih, belum kemasukan apa-apa. Mau dipasang OBS saja tidak muat. Karena OBS itu sepertinya lumayan Tinggi ya. gitu. Oke. Berarti nanti kalau ada yang nanya saya jawab gitu. Soalnya kemarin saya bilang, wah saya enggak pernah pakai HP sama tablet untuk Nanti OBS. Dicoba kalau saja. kalau ada pertanyaan langsung diserahkan pada ahlinya, Bu Dokternya itu Nggak itu bisa sudah tanya. aman nanti langsung No, saya dikasih aja resepnya kan streaming saya di handle berdisnya anak lanang ya Pak sesuai. Munali. Dalam Streaming saya di handle anak lanang, laptopnya jeblok soalnya. iya itu berarti vitaminnya kurang. Kalau katanya Bu Dokter itu apa yang cocok antibiotiknya. Mbak Eli tadi mau Iya, present. saya Duluan, ini makasih banyak. kalau Oke, dimunculkan lagi web, saya itu malah mengusulkan salah satu lah, misalkan dari webnya Bu Dokter itu kita buat semacam platformnya Kompasiana, tapi punyanya Airo apalah gitu. Dan itu dari Ustadz Kamal tinggal kita nulisnya aja selamat gitu. pagi. Nggak pernah ngikut paparan nih. Sebenarnya bisa Bu Eli, cuman ini belum kita buka untuk yang lain. Kalau yang lain mau mengirim itu harus kirim dulu ke yang punya, terus kita Ya, ya nggak apa-apa. dibuat platform seperti itu saja sehingga malah nanti mungkin dari luar juga siapa tahu malah banyak iklan di situ dan bisa berbayar seperti platformnya Kompasiana kan gitu. Harusnya memang bisa seperti itu. Gitu daripada kita membuat sendiri-sendiri malah nggak itu. Jadi kalau saya berpikirnya bikin platform khusus untuk Airo Web itu dan nanti kita tinggal yang mau penny ini Mbak Eli. Ya ada timnya makanya jadi nanti harus adminnya yang nggak ada. Bikin saya pasrahkan ke Cak Munali. Kalau saya ampun. sebetulnya kalau untuk membuat platform template sebenarnya bukan sesuatu yang mustahil ya. Iya, saya rasa Hanya nanti gini, ketika kadang-kadang kita ya, mohon maaf ya, kadang-kadang kalau kita membaca beberapa